Maafin aku ya, Ri. Maafin aku udah bikin kamu sedih terus. Tapi aku yakin setelah ini kamu akan menemukan orang lain yang bisa membahagiakan kamu. Nggak kayak sekarang. Ya. Enggak. Aku nggak akan pernah bahagia kalau nggak sama kamu, Mas Gavin. Udah Mas, aku nggak mau denger kata-kata Mas Gavin kayak gitu, ya. Udah jangan ngomong kayak gitu lagi. Mungkin kita cuma butuh waktu buat introspeksi diri kok, ya. Ya Mas ya. Ya. Maafin aku, Ri. Mas. Mas Gavin. Mas Gavin. Itu beneran ya? Selin mau jual kafenya Mais? Kalau info dari pembeli kafenya sih katanya gitu. Terus pas Selin datang juga dia nggak ngelak sayang. Itu malah sekarang Selin lagi nemenin pembeli kafe, lagi survei. Gue nggak nyangka sih. Kok bisa ya Selin jual kafe Jamais? Udah gitu nggak bilang lagi sama kita. Ya bener itu. Perasaan penjualan kafe tuh akhir-akhir ini lagi oke banget loh. Kenapa ya Selin jual kafenya? Ya udah sih, kita mungkin semuanya harus tenang dulu kali ya. Ini kan bisa dibicarain juga sama Selin. Dia pasti punya alasan sendiri kenapa dia jual kafe ini. Tapi kalian sih mendingan jangan terlalu ribut-ribut dulu. Takutnya staff lain dengar terus mereka takut nanti mereka panik. Saya setuju tuh sama ibu. Yaudah deh kalau gitu. Ntar gue coba ngobrol aja kali ya sama Selin. Gue balik ya. Sil, saya mau balik ke kantor. Kamu gimana? Ibu duluan aja, nggak apa-apa. Duluan ya, guys. Duluan ya. Bye. Sebelumnya terima kasih Bu, sudah mengizinkan saya untuk melihat isi kafe. Everything is good, tapi saya butuh waktu untuk memutuskan semuanya ini Bu. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Nanti kalau misalnya Bapak sudah berubah pikiran, bisa langsung kabari saya aja. Pasti saya hubungin Ibu. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Iya, terima kasih banyak Pak. Sampai ketemu lagi. Ya, mari. Mari. Sel? Lo yakin mau jual Jamais? Yakin? Kenapa lo mau tahu ya? Gue bukan mau tahu banget, Sel. Gue kasihan aja sih sama anak-anak yang lain. Gue mikirin mereka. Bagi Yuna, Tommy, Bona, staff lo yang lain ini bukan cuma tempat kerja, Sel. Tapi ini juga rumah bagi mereka. Bahkan sebelum lo beli tempat ini. Masa lo tega sih gituin mereka sekarang? Lo gak mikirin mereka sama sekali. Masuk. Hai Saka. Jin, lo kesini? Iya, ini aku bawain makanan buat kamu. Takutnya kamu nggak sempat makan siang, makanya aku bawain. Kok kamu jadi repot-repot sih, Din? Kan aku nggak minta buat bawain makanan sama kamu. Ya, emang harus nunggu kamu minta buat aku bawain makanan. Nggak gitu, cuman aku kan jadi nggak enak aja kamu ngerepotin. Enggak kok. Terus, kamu mau nolak makanan aku? Kamu gak kasihan sama aku udah rela bawain makanan ini buat kamu.
Enggak dong. Masa dia bawain makanan aku tolak? Aku justru makasih sama kamu. Tapi next time, kamu nggak perlu bawa apa-apa kalau mau ketemu sama aku, Din. Harusnya lo sadar sih kalau ini bukan urusan lo, Rin. Kafe ini kafe gue. Gue pemilik kafe Jamais. Gue yang punya. Bebas gue mau ngambil keputusan apapun untuk Jamais. Dan harusnya sih gue nggak perlu saran lo, apalagi lo sampai bisa ngatur-ngatur gue kayak gitu. Gue nggak butuh. Memang gue nggak punya hak. Gue nggak punya hak untuk ngatur-ngatur lo dan nggak berniat juga sih, Sal. Gue cuma ngingetin lo doang. Barangkali lo bisa diskusiin sama yang lain dulu sebelum lo ngambil keputusan. Karena mereka nggak tahu apa-apa sama sekali, Sal. Stop ya, Rin ya. Ini udah jadi urusan gue. Dan yang perlu lo ingat, gue ini bukan bawahan lo lagi. Jadi lo nggak usah so ngatur-ngatur gue. Daripada lo ngurusin gue, mending lo urusin aja tuh bisnis lo yang hampir hancur. Kamu nontonin aku makan aja gitu? Iya. Din, duduk deh. Masih. Kamu minum mau apa? Enggak. Sesuatu? Thank you, udah. Terus gimana perkembangan kamu sama Dita? Ya, pengacara aku sih udah ngebut banget sebenarnya ngurusin. Cuman ya tinggal nunggu aja sih. Harusnya sih nggak ada yang bisa bikin ribet. Aman semua. Kenapa, Din? Berarti setelah itu nggak ada halangan lagi dong untuk kamu dekat sama perempuan lain? Ya enggak lah. Kalau aku nggak sama Dita ya bebas mau dekat sama siapapun. Aku boleh nanya sesuatu nggak? Boleh? Tapi kamu jawab jujur ya. Oke. Apa kurangnya aku di mata kamu? Maksudnya? Ya, aku tahu emang aku beda sama Arin. Tapi aku pengen tahu apa kurangnya aku di mata kamu. Gimana caranya biar aku bisa dapetin posisi di hati kamu? Perlu gue ingetin sama lo. Perusahaan gue hampir bangkrut tuh gara-gara lo, Sal. Gue tadi nggak berniat untuk ikut campur urusan lo, enggak kok, sama sekali enggak. Gue cuma ngingetin lo doang, udah itu aja. Tapi kalau lo nggak terima ya udah, maaf. Maaf kalau lo menganggap gue ikut campur, tapi nggak sama sekali, Sal. Perlu gue ingetin juga apa lo, Rin? Kalau bisnis lo hampir hancur itu juga bukan cuma gara-gara gue. Dan bagus deh, kalau lo sekarang udah sadar, bagus. Nyesel gue, Sal. Nyesel gue, Sal. Gak perkarain lo kemarin. Tapi gak apa-apa sih. Gue mau lihat aja. Seberapa jauh lo mau ngancurin persahabatan kita sih. Sahabat lo bilang. Sahabat, Rin. Persahabatan itu udah nggak ada lagi buat gue. Dan buat lo bebas. Bebas. Silakan. Selamat menonton apa yang bakal gue lakuin ke depannya. Silakan minum. Ya.
Kamu nggak kenapa-napa? Ya nggak apa-apa. Ya. Aku harusnya nggak nanyain pertanyaan yang nggak pantas ditanyain. Nggak, bukan. Nggak ada yang salah sih, Den. Nggak ada yang salah. Gimana ya, Den? Susah buat aku jelasinnya ke kamu, tapi aku mohon juga kamu ngerti perasaan aku. Kalau kamu nanya di mana kurangnya kamu nggak ada kurangnya, Den. Nggak ada kurangnya kamu, jujur. Dan aku nyaman banget berteman sama kamu. Kalau kamu tanya apa yang ngebedain kamu sama Ren, aku juga nggak tahu. Jujur aku nggak tahu, Den. Yang aku tahu di hati aku cuma Riana. Dan sebagai teman aku pasti bilang sama kamu, stop ngelakuin ini ke aku, Den. Stop. Yang ada kamu cuma nunda rasa sakit hati kamu aja. Karena kamu tahu gimana perasaan aku. Please. Aku ngertiin perasaan kamu. Tapi kamu juga harus ngertiin perasaan aku, Den. Aku respect banget sama kamu. Kamu udah banyak nolong aku, Den. Maaf. Tapi perasaan aku udah sedalam itu sama kamu, Saka. Ya, nggak apa-apa. Aku bisa urus diri aku sendiri kok. Oke. Aku pamit pulang ya. Apa? Mau protes juga? Maksud lo apa sih, Sel, jual kafe ini? Kenapa sih lo nggak bilang dulu sama Bona, Tommy, atau karyawan yang lain? Kalau lo memutuskan hal besar kan lo bisa diskusi dulu ke kita. Aku bingung ya, ini tuh kafe siapa sih? Ini kafe gue, Yun. Bebas, gue mau ngambil keputusan apa aja. Ya gue tahu ini kafe lo. Tapi setidaknya lo bisa ngomong sama pegawai yang lain supaya mereka tuh bisa nyari peluang di luar sana, Sel. Waduh. Agak PR ya buat gue harus mikirin mereka juga. Banyak yang gue pikirin, Yun. Lagian juga lo semua udah pada gede. Bisa kan cari kerja sendiri, bisa survive. Sel, Apa? Cuki, beneran, kamu tuh nggak manipulasi tes DNA-nya Abian kan? Astaga, Bu. Saya berani sumpah. Saya nggak melakukan itu, Bu. Buat apa coba saya memanipulasi hasil tes DNA itu?
Gak ada untungnya buat saya, Bu. Bu, saya tuh gak sejahat itu loh, Bu. Saya gak mungkin sejahat itu sama Bu Niken, sama Pak Wijaya yang udah baik banget sama saya. Gak mungkin saya ngelakuin itu, Bu. Bu, jujur ya, saya tuh udah bosan banget, Bu. Ditanya sama beberapa orang soal hal yang sama. Tapi saya masih nggak percaya sama kamu. Oh ya, soal permintaan saya yang kemarin untuk cariin ayahnya Abian itu lupain aja deh. Ibu yakin? Yakin banget. Soalnya saya akan cari sendiri, saya buktikan sendiri siapa sebenarnya ayah kandungnya Abian dan saya akan tes DNA juga sendiri. Oke? Walaupun gue sering dibikin pusing sama mereka, seenggaknya gue sekarang bisa menikmatin melihat keluarga Galvin yang hancur perlahan-lahan. Gue bener-bener kecewa sama lo, Sel. Gue kira lo bisa berubah ya. Terus gimana dong? Lo mau apa? Gue gak bisa mempertahankan kafe ini, Yun. Dan lo gak perlu tahu sih alasannya apa. Oh, ada. Lo bisa tahu satu hal. Kenapa gue mau jual kafe ini? Karena gue juga gak mau sering-sering ketemu sama kalian. Tapi tenang aja. Sebelum kafe ini bener-bener dijual, ya kalian masih bisa kerja lah di sini. Tapi saran gue, sambil cari pekerjaan yang lain. Takut jadi pengangguran soalnya. Bu, ini dokumen yang Ibu minta tadi. Ya. Ibu nggak apa-apa, Bu? Enggak, saya nggak apa-apa. Selin beneran jadi jual kafe itu? Iya, kayaknya dia serius sih. Tapi kenapa tiba-tiba banget ya, Bu? Dia kan baru aja keluar dari sini. Masa dia nggak jual kafenya? Atau jangan-jangan dia lagi ngerencanain sesuatu ya, Bu? Kamu kenapa berharap terus sih Dinda sama aku? Padahal aku udah nyaman banget berteman sama kamu. Apa jangan-jangan ini yang dimaksud Ariana ya? Ariana udah tahu masalah Dinda yang punya perasaan ke aku. Aku harus ketemu sama Ariana, aku harus ngobrol sama dia. Teh, ada apa kesini? Kata sekretaris, Dinda kesini. Mau ngapain Dinda ketemu Anda? Ini kesini, nggak ada masalah kan? Sepertinya Dinda beneran punya perasaan ke Saka. Saya nggak bisa membiarkannya begitu aja. Jangan datang lagi cinta. Halo Dinda. Halo Justin. Kamu sekarang gimana? Mau ketemu nggak? Aku lagi mood swing banget nih. Ya udah, mau ketemu di mana? Kita makan siang bareng aja ya. Deket sini sih ada resto enak. Nanti aku share log ya ke kamu. Ya udah, ketemu di sana ya. Saka, denger ya.
Saya peringatkan Anda. Anda jangan main-main sama perasaannya Dinda. Main-main? Main-main gimana maksud kamu? Saka, saya itu mengenal Anda. Saya tahu Anda itu laki-laki seperti apa. Jadi kalau ada apa-apa sama Dinda, saya nggak akan tinggal diam. Orang pertama yang akan saya salahkan adalah Anda. Paham? Emang saya berbuat apa sama Dinda? Ya sayangnya sih gitu. Dia kayaknya lagi merencanakan sesuatu sih. Oh, Sisil tahu. Pasti dia tuh lagi butuh duit. Dia lagi butuh modal untuk bikin usaha buat nyaingin usaha ibu. Udahlah Sil, kita nggak usah mikir macem-macem ya. Bu, Sisil yakin banget dia bakal ngelakuin itu. Karena Selin kan dari dulu nggak pernah mau di bawah ibu. Dia maunya tuh selalu ada di atas ibu. Ya udah, udah kan? Ini kan laporan yang mau kasih ke saya? Iya. Oke, makasih. Apa jangan-jangan ini ya maksudnya Justin? Kayaknya Selin merencanakan sesuatu.